Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pak Sekjen dan semua tim sekretariat dari DPR, MPR, DPD, Mas Khairil dan semua DKM Masjid Baitur Rahman, jamaah masjid kebanggaan kita, hadirin wal hadirat, dan wabil khusus ananda semua yang insya Allah selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu yang belum saya sapa. Makasih. Keren banget ini. Temanya bagus sekali dan secara indah sudah diulas oleh Ustadz Sekjen kita. Sampai tadi saya bilang minta dong bahannya, bagus bener tadi tuh. Jadi apresiasi teman-teman Sekjen yang bikin teks bagus sekali. Ini BKSAP harus belajar nih. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, temanya luar biasa, dan karena saya sudah dibantu Pak Sekjen menjelaskan yang global, saya yang mikro saja ya, yang mudah-mudahan bisa dibawa pulang. Yang pertama, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, Al-Quran itu pembawa kemuliaan. Ibu-ibu, apa saya sebut apa tadi, Bu? Al-Quran pembawa kemuliaan. Apapun yang dilekatkan dengan Al-Quran akan mulia. Kasih. Pegang aja dah. Saya biar ngelihat sini, nggak kelihatan ya. Inspektorat MPR kita ini. Sekali lagi, apapun yang dilekatkan dengan Al-Quran adalah mulia. Kasih. Tadi qori kita bagus sekali. Makasih panitia milik qori yang indah sekali bacaannya. Salah satu ayat yang dibaca tentang Syahrul Ramadan alladzi, tentang bulan Al-Quran. Ibu bapak tahu apa yang membuat Ramadan itu bulan mulia? Di ayat yang tadi, Ramadan itu mulia bukan karena perintah puasa, tapi Ramadan mulia, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Quran itu Ramadan itu mulia karena di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi panglima dari seluruh malaikat. Tahu apa sebabnya? Karena tugas yang utama malaikat Jibril adalah mengirimkan Al-Quran. Ya. Jadi mulianya malaikat Jibril karena dilekatkan kepada Al-Quran. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi panglima dari para nabi sebab kepadanya lah Allah turunkan Al-Quran.
Ini kalau kita baca orang biasa saja. Ada Pak Didin Samsudin, tinggalnya di lereng dekat Tasikmalaya, tunanetra, tapi belajar Al-Quran, akhirnya hafal Al-Quran, jadi mulia karena menghafal Al-Quran. Nanti ceritanya orang-orang yang dekat dengan Al-Quran selalu mulia. Karena apa? Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah, nasihat Allah. Nah karena itu titip kita tetap harus kerja, harus jaga keluarga, harus jaga tetangga. Tapi di atas itu semua wajib kita semua mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Karena dialah apa yang dilekatkan dengan Al-Quran menjadi mulia, pasti. Makanya dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik dari kalian yang mengajarkan Al-Qur'an atau belajar Al-Qur'an. Bapak Ibu, ayo, dunia ini fana, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau kita dekat Al-Quran, di alam kubur Allah ciptakan makhluk yang jagain kita. Kalau kita punya anak yang hafal Al-Quran, di alam kubur kita dianugerahkan mahkota dari cahaya. Nanti kalau dilihat lagi hadis-hadis tentang fadhailul Quran, enggak kehitung. Karena itu paksakan diri untuk dekat dengan Al-Quran. Sayangnya di surat Al-Furqan surat 25 ayat 30, Allah, surat Al-Furqan ayat 30, Allah menceritakan keluhan Nabi bahwa wa qala rasulu ya rabbi inna qaumattakhidhu hadzal qur'ana mahjura. Nabi mengatakan, ya Tuhanku, banyak dari umatku itu yang kepada Al-Quran mahjura, malah hijrah, malah menjauh daripada Al-Quran. Izin, para ulama mengatakan ada 5 yang harus kita kerjakan agar kita bisa dekat bersama Al-Quran. Yang pertama, membacanya. Ya, tadi Pak Sekjen sudah mengingatkan. Ya. Bahkan kalau di Quran, Bapak Ibu, baca Quran itu tidak bisa sembarangan. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan bacaan yang tartil. Para ulama mengatakan, apa sih tartil? 2. Makhorijul hurufnya benar, cara keluar hurufnya. Bahasa Arab itu beda. Kalau bahasa Indonesia enggak ada jenis-jenis huruf kan. Ada huruf-huruf yang sifatul huruf, ada yang a'la, ada yang susah. Mengatakan kho beda dengan ho gitu loh. Dho beda dengan za. Nah, makhorijul huruf nggak bisa baca Quran kecuali dengan makhorijul huruf yang benar, ditambah yang kedua tajwidnya, mana idghamnya, mana gunnahnya, mana ikhfa'nya, dan lain-lain. Nah karena itu apresiasi Mas Hairil dan teman-teman DKM, masjid kita sudah punya tuh, saya tahu, kegiatan tahsin dan tahfidz Quran ya. Jadi titip, jangan malu kalau kita, saya
4 tahun lalu saya daftar LTQ, Lembaga Tahfidz Quran. Ternyata di tes saya harus baca kayak Iqra jilid 1 lagi. Anak saya udah lulus, cucu saya udah jilid 2, saya jilid 1, dicengin saya. Nggak kenapa, karena memang kalau belum bener makhorijul hurufnya nggak bisa naik gitu loh. Harus mengucapkan huruf gha itu susahnya tuh 2 minggu itu loh. Ulang lagi kan. Nggak usah buru-buru itulah ya. Membacanya yang pertama. Karena itu di bulan Ramadan jangan malu, jangan gengsi, jangan takut untuk belajar tahsinut tilawah, cara memperbaiki bacaan Quran. Kalau sekarang metodenya banyak, ada Iqra, ada Qiraati, ada yang cepet tuh Pak Sekjen. 2 kali pertemuan udah bisa baca. Ada Raja Maha Kaya, yang nggak kenapa. Kadang-kadang undang aja kalau kita malu, searching tuh di Google, kursus Quran kilat 2 hari, dia datang ke rumah, ya kita bayar. Nggak kenapa bayar, untuk itu pahalanya banyak sekali. Titip baca Quran. Dan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun, tidak dikatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, dan setiap huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Yang kedua, sesudah kita membaca, mentadaburinya. Bapak Ibu, Al-Quran itu sering disebut seperti beras, dia masih mentah. Untuk bisa dimakan harus dimasak dulu, bisa jadi nasi uduk, bisa jadi nasi liwet, bisa jadi nasi putih, bisa jadi kuning, nasi mandi, tergantung. Yang memasaknya itu ulama. Nggak bisa kita belajar Quran langsung, harus belajar dari ulama. Karena kalau nggak tahu konteksnya, nggak tahu asbabun nuzulnya. Kalau saya kebetulan agak suka tuh di YouTube tuh ada satu ustadz. Saya punya 2 ustadz favorit kalau di YouTube. Dua-duanya agak tidak pakai bahasa Indonesia. Satu namanya Gus Baha gitu loh. Kalau saya orang Betawi Pak Indra, Gus Baha tuh kalau ngomong Jawa terus. Nah kalau orang Jawa beruntung lah ngerti gitu loh. Ya, jadi saya harus translate dulu. Nah, akhirnya karena saya kesulitan bahasa Jawa, tapi saya bisa bahasa Inggris, favorit saya jadinya Noman Ali Khan. Orang Pakistan, kelahiran Pakistan tapi warga negara Amerika, itu bahasa Inggris. Tapi ada terjemahnya. Bagus sekali. Suatu ketika Noman Ali Khan itu menerjemahkan, mentadaburi bagaimana surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 7 tentang harta rampasan perang dikaitkan dengan ujian bagi orang-orang Ansor. Bapak Ibu coba kita paham konteks nih. Orang Ansor orang dari mana Bapak? Madinah. Yang datang dari Mekah namanya Muhajirin. Mekah itu daerah perdagangan Pak Sekjen, dia kaya. Orang Mekah tuh kaya-kaya. Orang Madinah tuh daerah pertanian. Makanya nggak ada wisata metik kurma di Mekah. Wisata metik kurma adanya di Madinah. Karena Madinah daerah pertanian. Tapi namanya daerah pertanian, dia sederhana, bersahaja. Rumah paling 2 kamar. Bahkan kalau zaman itu kan kecil-kecil kamarnya. Bayangkan orang Ansor, orang Madinah tiba-tiba nerima dalam tanda kutip kelompok muhajirin yang hijrah dari Mekah. Rumah yang 2 kamar bagi 2 kamarnya. Makanan yang 1 bagi 2. Privasi disekat. Ibu-ibu, kalau terima tamu sehari 2 hari melayani, suka nggak Bu? Suka. Namanya tamu. Tapi kalau tamu ini seminggu, sebulan,
3 bulan, 6 bulan nggak pindah-pindah. Yang tadinya seneng, jadi ini gimana sih? Mungkin ibu bapaknya karena beriman nerima, tapi anaknya, ayah ini gimana sih tamu nggak pindah-pindah? Aku kan pengen kamar kamu. Ayah ini gimana makanan kita berkurang terus? Wah, ada masalah di keluarga. Bukan cuma di keluarga. Madinah tadinya tidak berantem sama Mekah, nggak ada hubungan Madinah Mekah. Ketika Muhajirin pindah ke Madinah, berantem nggak Madinah sama Mekah? Perang. Yang di Madinah yang beriman itu nggak semua, cuma sebagian. Maka orang munafik sama orang bukan Islam nih, gara-gara nih bahasanya gerombolan Mekah nih, kita jadi diserang sama Quraisy. Nih gara-gara dia nih, hidup kita jadi nggak tenang. Ketika terjadi perang antara kaum muslimin sama kafir Quraisy, Bapak Ibu, economic of war, ekonomi tentang perang itu, wah, bukan eksponensial, bukan deret hitung, dia eksponensial, mahal. Saya tanya, yang membiayai perang itu Muhajirin apa Ansor? Saya tahu, yang membiayai perang Muhajirin. Muhajirin datang cuma bawa pakaian doang. Ada orang kaya, Suhail Ar-Rumi, dari Mekah ke Madinah nggak boleh bawa barang. Kalau bawa barang dibunuh, kalau bawa badan barangnya ditinggal boleh. Jadi rata-rata semua hartanya ditinggal di Mekah. Datang cuma bawa badan. Ketika ada perang, yang tadinya penduduk Madinah yang muslim punya kambing, kambingnya hilang buat biaya perang, unta-untanya hilang, kebun-kebunnya hilang, semua hilang. Udah di dalam negeri, di keluarganya ada ketegangan, di masyarakat juga ekonominya habis. Ketika menang perang, turun surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 7. Buat siapa sih harta rampasan perang? Kan logis, Pak Indra, kita yang biayain nih. Ketika udah ada uang, balas dong, kita dulu dong. Ternyata wali rasuli, walillahi, wali rasuli, walidil kurba, wal yatama, wal masakin, wabna sabil, nggak disebut untuk orang-orang Ansor. Bahkan belakangan banyak diberikan kepada tulako, orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Gimana cerita sih? Uang dari kita, capeknya kita, semuanya kita, udah dapat harta ke sana. Timbullah rumor di antara Muhajirin, Nabi udah lupa kita nih kayaknya nih, udah ketemu orang-orang kan menang banyak, kita sudah foto Mekah gitu kan, menang. Sampai Nabi dengar panggil Abu Sa'id Al-Hudri, kumpulin orang Ansor. Nabi katakan, tidak relakah kalian mereka bawa dunia dan kalian bawa aku ke Madinah, bawa sang pembawa Al-Quran ke Madinah. Bapak Ibu, Nabi itu pengennya dikuburnya dekat Baitullah atuh. Nabi itu rindunya sama Mekah gitu loh. Memang lahirnya di Mekah gitu. Banyak syair Nabi pengen ke Mekah. Tidak, Nabi dikuburnya di Madinah karena menghargai kaum Ansor yang berkorbannya enggak priceless, enggak terbalas. Nah, cerita ini enggak bisa kita jelaskan dengan detail kalau tidak kita mentadaburinya. Satu ayat tuh panjang dalam. Nah, untuk itu apa hikmahnya? Dapat satu. Tapi bukan cuma kita membaca dan mentadaburi. Yang ketiga, menghafalkannya. Ayo Bapak Ibu yang punya waktu, kita minimal targetin juz 30, juz terakhir tuh, dari Amma Yatasa'alun sampai ke An-Nas itu. Pelan-pelan, dari bawah boleh, dari atas boleh, mana aja yang bisa. Tapi nggak cuma membaca, mentadaburi, menghafal. Ada yang keempat, mengamalkannya. Ini lebih berat. Nah, kalau para sahabat mengamalkannya 2 ayat, laksanakan, nambah lagi, 2 ayat, tambah lagi. Kita yang mampu berapa? Kalau dulu kan memang ayatnya belum penuh gitu kan. Kalau sekarang mana yang kita bisa? Karena itu titip untuk mengamalkan,
paling baik setiap kita punya kelompok pengajian. Di kelompok pengajian itu atau di DKM kita, ini kan bikin kegiatan ini bagian dari amalan Al-Quran. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Ya, yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makanan. Nah, kita memberi. Nah, ini kita beramal. Walaupun pada itu sedih tadi. Yang hadir ini paling tinggi jabatannya Pak Indra doang. Padahal saya minta maaf Pak Jokowi dengan segala ceritanya Isra Mi'raj selalu dilaksanakan di Istana Negara. Ya. Nuzulul Quran juga. Apalagi kalau kita ingin menjadi keberkahan. Ini catatan buat saya lah, ya. Bukan buat Pak Indra. Tapi tidak cuma membaca, mentadaburi, menghafal, mengamalkan, yang mampu kelima, mendakwahkannya. Kita udah sholat, ada yang belum sholat, gimana caranya biar bisa ngajak sholat? Jangan langsung ngajak. Datang dulu bawa nasi goreng, datang dulu bawa anggur, datang dulu udah deket, ajak ngobrol apa, baru izin ya pas az-zuhur nih saya sholat dulu, gitu dulu. Udah jangan ngajak terus sampai ikut yuk. Nah, kalau udah enak ngajak enak, kalau belum deket tiba-tiba ngajak ya nggak dapat apa-apa gitu loh. Kalau Stephen Covey itu memperkenalkan rekening bank emosi ya. Kalau rekening kita udah banyak, emosi kita udah enak, kita tarik ada. Kalau kita belum nyetor gitu kok, belum nyetor ngajak sholat gitu. Kalau saya mau udah ajak sholat terus ke komisi 2 nih, sholat saat ayo, saya seneng banget gitu. Saat udah azan ayo gitu loh, enak. Kalau yang lain mereka belum, nggak berani juga gitu. Kalau saya udah dekat gitu. Nah kalau udah dekat ngajaknya enak. Jangan coba-coba ngajak. Saya ada cerita. Saya tuh tiap Jumat malam ada Indonesia Leaders Talk podcast bareng Ustadz Rocky Gerung. Kita doakan ya Allah kasih hidayah gitu loh. Nah waktu itu saya ngajak tim saya ke Hambalang ke rumah Rocky. Tim Anda yang ngaji sama saya itu bilang, Bung Rocky Anda ini luar biasa, paham Islam, cuma atuh aja Anda belum syahadat. Ngamuk Rocky gitu lah. Padahal kamalawak kita kutip ayat, kutip hadis. Cara ngajak itu menentukan gitu loh. Jangan sembarang ngajak kalau kita belum deket gitu. Nanti jadi Islamnya jelek gitu. Islam itu jelek bukan karena Islamnya, karena cara kita gitu loh. Nah, jadi untuk dakwah tidak sembarangan. Harus belajar komunikasi, ada belajar rendah diri. Saya juga tadi dibilang kayak enggak. Saya seneng kesini karena saya pengen nanti teman-teman DPR lebih banyak yang kesini untuk menunjukkan bahwa masjid itu pusat kehidupan. Masjid itu tempat kita beribadah juga, nuntut ilmu juga, membangun peradaban juga. Jadi mari semua jangan jauh dari Al-Quran. Baca Al-Quran dengan bacaan tartil, jangan takut. Pasti Allah kasih manjada, wajada. Paksa aja. Tadabbur Al-Quran, hafalkan Al-Quran yang mampu, amalkan Al-Quran, dan jika kita mampu, dakwahkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, kebaikan dari Al-Quran, syafaat dari Al-Quran, dan menjadi min ahlil Quran, keluarga Al-Quran, yang insya Allah dimasukkan ke surganya Allah semua. Amin ya rabbal alamin. Haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya beristighfar dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.